Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita dapat duduk kembali berkumpul dalam suasana yang mulia, di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana majelis ilmu. Kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang bisa menghapuskan daripada dosa. Di antara yang disebutkan bahwa puasa pada hari Arafah misalnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siyamu yaumul arafah, siyamu yaumil arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukafir sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Puasa hari Arafah, kata Nabi SAW, saya berharap ianya akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini menandakan bahwasanya ada perkara-perkara yang menghapuskan daripada dosa seseorang. Makanya dosa itu jangan ditambah lagi. Nang ada aja sudah banyak banget dosa sudah. Akan tetapi yang ditambah itu adalah kebaikan. Apalagi di bulan-bulan haram ini, bulan haram itu ada 4 bulan yang disebutkan Nabi salasun mutalawiyatun. Ada 3 bulan yang berurutan daripada bulan-bulan haram. Kalau dulu masyarakat Arab bulan haram itu mereka tidak boleh untuk melakukan peperangan atau gencatan senjata. Apa bulan-bulan haram itu, Bu? Ada yang tahu ya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, ya. Nah, itu bulan-bulan haram. Apalagi di bulan haram ini kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya dosa juga dilipat gandakan juga. Jadi sama. Di bulan-bulan haram, di 4 bulan haram. Nah, itu maksudnya ada perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa. Apalagi ini mendekati bulan Zulhijjah kita. Jadi bulan Zulhijjah, setelah Zulhijjah ini setelah Zulqa'dah ini Zulhijjah, dan di bulan Zulhijjah itu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di samping bulan Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haram yang disebutkan Nabi SAW 3 bulan berurutan itu, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Maka Zulhijjah adalah bulan haram. Yakni ketika kita melakukan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga di bulan Zulhijjah itu ada keutamaan tersendiri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada suatu hari, kata Nabi SAW, di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini, kata Nabi SAW, yakni di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat mengatakan, wala jihadin fisabilillah. Tidak juga orang yang berperang di jalan Allah, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, wala jihadin fisabilillah. Tidak juga orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali, kata Nabi SAW, seseorang yang berperang, kudanya mati dan dia syahid di jalan Allah, baru orang ini akan bisa melebihi keutamaan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Nah, ini juga termasuk perkara-perkara yang akan menambah pundi-pundi daripada pahala kita. Jadi pundi pahala kita, yakni di bulan Zulhijjah. Makanya apapun kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, maka kebaikan kita akan bernilai luar biasa. Setiap tasbih yang kita ucapkan subhanallah di bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan memasukinya, maka itu akan bernilai melebihi orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap baca Quran yang kita bacakan itu melebihi nilainya orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap kita duduk di majelis ilmu, apalagi majelis ilmu seperti ini luar biasa, ini akan bernilai lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian juga di bulan Zulhijjah itu, di antara perkara yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yakni berpuasa pada hari Arafah, yakni penghapus dosa. Jadi menghapuskan dosa-dosa kita, di antaranya puasa hari Arafah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berharap ianya akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa hari Arafah. Tanggal berapa puasa hari Arafah itu, Bu? Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mengatakan 9 Zulhijjah. Kalau terjadi perbedaan, kadang di masyarakat itu terjadi perbedaan. Di Saudi ya isuk hari raya ya. Di sini di Saudi hari raya, di sini hanya 9 Zulhijjah misalnya. Maka yang diambil patokan adalah di tempat masing-masing. Jadi bukan mengikuti di daerah Saudi sana. Karena itu masalah matla, jadi tempat masing-masing. Yang Rasul SAW mengatakan, hari raya kalian di mana kalian berhari raya, kurbannya kalian di mana kalian berkurban. Ini menandakan di tempat masing-masing. Jadi bukan maksudnya mengikuti di Saudi saja secara khusus, tidak. Akan tetapi diserahkan kepada tempat masing-masing. Meskipun di Saudi misalnya hari raya, kita berada di sini 9 Zulhijjah, maka 9 Zulhijjah itu kita berpuasa. Nah ini. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah puasa di bulan Zulhijjah itu dosa yang diampuni itu apakah dosa-dosa besarkah ataukah dosa-dosa kecil? Jadi dosa besarkah ataukah dosa-dosa kecil? Maka di sini dijelaskan bahwa yang terhapus daripada berpuasa pada hari Arafah itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu akan terampuni dengan bertaubat kepada Allah. Jadi dosa-dosa besar akan terampuni dengan bertaubat kepada Allah. Jadi ini penting. Namun perlu diketahui bahwasanya untung juga maksudnya dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kita ini kalau bertumpuk-tumpuk, dosa-dosa kecil itu kalau bertumpuk-tumpuk, ia akan menjadi dosa besar. Jadi ia akan menjadi dosa besar. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, beliau menjelaskan tentang hadis yang berkenaan dengan puasa pada hari Arafah. Kata beliau, ma'nahu yukaffiru dzunubi sha'imahu fi sanatain, yakni makna hadis di atas, yakni puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun, wal maradu bihas saghair, dan bagi yang melakukan puasa itu maksudnya kata para ulama dosa yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Fa ilam takun saghair yurji at-takhaffifu minal kabair. Kalaulah dosa-dosa kecil kalau tidak memiliki dosa-dosa kecil, maka diharapkan dengan puasa itu akan meringankan daripada dosa-dosa besar. Fa ilam yakun rafi'ud darajati. Dan apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadikan penyebab semoga ianya menaikkan derajat kita di sisi Allah. Nah, ini menandakan bahwasanya ada banyak peluang bagi kita bagaimana
kita senantiasa berupaya agar meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keampunan itu sebanyak-banyaknya. Apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, la kabiratu ma'al istighfar. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada dosa besar bila disertai dengan istighfar, meminta ampun. Wala saghiratu ma'al israr. Dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Maksudnya dosa kecil itu bertumpuk-tumpuk, itu bisa menjadi dosa besar. Jadi dosa kecil itu sedikit-sedikit bisa jadi bukit tuh orang. Bebanyak-bebanyak bisa jadi besar. Maka syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh kemudian dosa kecil itu otomatis terhapus, tidak. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keutamaan fadilah, yakni meninggalkan dosa-dosa besar. Maksudnya kalau pian berpuasa misalnya, puasa hari Arafah kah? Atau puasa Senin Kamis kah? Akan menghapuskan dosa, akan diampuni dosa-dosa. Itu maksudnya bahwasanya selama seseorang itu tidak meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya tidak akan terhapus. Jadi itu syaratnya. Kalau kita berpuasa, kita melakukan puasa, misalnya tadi puasa hari Arafah misalnya, yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan dosa 2 tahun, maka ada syaratnya. Dosanya akan diampuni apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa kecilnya tidak akan diampuni. Jadi ingat, terkadang kita berpuasa, terkadang kita melakukan mungkin puasa Senin Kamis mungkin. Kita melakukan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Atau puasa pada hari-hari tertentu, misalnya puasa hari Arafah. Atau juga yang disebut Nabi SAW puasa hari Asyura. Siyamu yaumul Asyura, kata Nabi SAW, berpuasalah pada hari Asyura. Kapan itu puasa hari Asyura? Yakni pada tanggal 10 daripada bulan Al-Muharram. Jadi pada tanggal 10 daripada bulan Al-Muharram, yang kata Nabi SAW, ahtasibu 'alallah ayyukaffiru sanatati qablah. Aku berharap kepada Allah dia akan mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwasanya syaratnya, kata para ulama, dosa-dosa kecil itu akan diampuni kita selama kita bisa menjaga diri untuk menjauhkan daripada perkara-perkara dosa besar. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jadi itu dalilnya. Dalilnya surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang dilarang. Apa dosa-dosa besar yang dilarang? Misalnya, mohon maaf, berzina misalnya itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Membunuh itu dosa-dosa besar. Tapi terkadang orang lupa, Bu. Dosa besar itu diantaranya juga berdusta, itu dosa besar juga. Hati-hati juga berdusta. Karena berdusta itu adalah dosa besar. Apabila kita tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada syarat-syarat tertentu. Dan ini yang disebutkan oleh Allah
in tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar daripada dosa-dosa besar yang dilarang. Yani dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyiatikum. Niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosa kecilmu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan kamu akan dimasukkan ke tempat yang mulia, yakni surga. Jadi ke tempat yang mulia itu adalah surga. Jadi ini dalilnya bahwa ketika Allah berbicara, Rasul SAW berbicara dengan sebuah amalan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil, maka ada syaratnya. Dosa-dosa kecil akan terhapus. Mungkin kita dengan berpuasa pada hari Arafah yang sebentar lagi kita akan melaluinya, itu syaratnya kita harus menjaga diri daripada dosa-dosa besar. Dosa besar yang dilarang, ada pengertian sedikit ulun ingin jelaskan apa itu dosa kecil dan apa itu dosa besar. Dosa kecil, dosa besar ketika pelakunya melakukan sebuah dosa. Jadi ini ingat baik-baik, ketika pelakunya melakukan dosa, maka di situ ada ancaman Allah, ancaman Rasul. Ketika ia melakukan dosa, di situ ada ancaman. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa itu ayat 94 kalau tidak salah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin itu dengan sengaja, dia tidak salah dibunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Maka balasannya adalah neraka jahanam. Berarti ada ancaman neraka jahanam, berarti membunuh tanpa hak itu adalah dosa besar. Bahkan tidak hanya di situ, wa ghadiballahu alaihim, murka Allah atasnya, wa la'anahumullah, terkutuk orang yang membunuh seorang muslim atau mukmin itu dengan sengaja, wa a'adda lahum adzaban alima, dan Allah mempersiapkan baginya nanti kelak nanti yakni azab yang sangat pedih sekali, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya dosa besar itu ketika pelakunya melakukan dosa, maka di sana ada ancaman Allah dan ancaman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar. Seperti juga kata Nabi SAW, ghibah. Atadruna ma'al ghibah? Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Kata Nabi SAW, kamu mengata-ngatai saudaramu yang tidak benar dia dikatai seperti itu. Kata sahabat, ya Rasulullah SAW, kalau benar bagaimana? Kalau benar kata Nabi SAW, kalau benar itu namanya ghibah. Kalau tidak benar maka itu namanya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini menjelaskan bahwasanya kita menyambati orang yang jelas mungkin kada benarnya, yang benar aja dilarang, apalagi kada benar misalnya, kecuali dalam hal-hal pembelaan, maka ini adalah termasuk dosa besar. Karena ada ancaman daripada Nabi SAW. Kemudian pernah juga Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah SAW, kata Mu'adz bin Jabal, apakah seseorang itu diseret ke dalam neraka itu karena lisannya? Maka kata Nabi SAW, sakilani ummuka ya Mu'adz, sungguh malang ibumu melahirkanmu. Ini maksudnya penguatan daripada orang-orang Arab pada saat itu. Berapa banyak kata Nabi SAW orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu karena dia tidak menjaga lisannya. Ujar orang itu lidah kada betulang. Maka jaga betul-betul lidah ini. Jangan sampai menyakiti orang, karena harga diri kita itu di lisan kita. Orang hormat lawan kita kalau kita bisa menjaga lisan. Orang mungkin akan meremehkan kita
tidak hormat pada kita karena kita tidak menjaga daripada lisan kita. Jadi ini syaratnya yang ulun jelaskan bahwa dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil itu akan diampuni adalah apabila kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Dan dosa besar tadi adalah ketika pelakunya melakukan sebuah dosa, maka di sana ada ancaman Allah dan ancaman Rasul. Kemudian dosa kecil, dikatakan dosa kecil ketika pelakunya melakukan dosa, maka di sana tidak ada ancaman Allah dan ancaman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dosa kecil. Akan tetapi kata para ulama bahwasanya dosa kecil itu ditumpuk-tumpuk akan menjadi besar juga. Maka ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas al-kabira, kata Abdullah bin Abbas bahwasanya la kabiratul ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa besar bila disertai dengan istighfar. Jadi dengan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wala saghiratu ma'al israr. Dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus. Jadi dengan terus-menerus. Sehingga apa yang dijelaskan oleh para ulama, faktor-faktor yang mengubah dosa kecil itu bisa menjadi besar. Ada faktor-faktor yang bisa merubah dosa kecil itu bisa menjadi besar. Yang pertama adalah terus-menerus melakukannya. Itu yang pertama, terus-menerus melakukan dosa. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi, la kabiratu mal istighfar. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tadi, tidak ada dosa kecil jika dilakukan la kabiratu mal istighfar. Tidak ada dosa besar yang dilakukan dengan diiringi dengan istighfar. Wala saghiratu mal israr. Dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Artinya terus-menerus melakukan dosa, ini dosa-dosa kecil, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang itu melakukan sebuah dosa, maka ada satu noktah hitam itu di dalam hatinya. Kemudian dia lakukan lagi dosa, satu noktah hitam lagi ada di dalam hatinya. Ketika dosa itu bertumpuk-tumpuk, dosa kecil itu, sampai hatinya itu, kata Nabi SAW, jadi gelap karena hitam itu. Sehingga bertumpuk dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar. Kebanyakan dosa. Nah ini yang dijelaskan bahwa dosa kecil itu bisa menjadi besar karena bertumpuk-tumpuk atau melakukan terus-menerus dosa, maka ianya bisa menjadi besar. Makanya hati-hati di dalam perkara-perkara ini. Dan perlu diketahui ibu-ibu sekalian bahwa apa yang membuat kita itu tidak nyaman beribadah, apa yang membuat kita itu tidak khusyuk di dalam sholat kita misalnya, dalam ibadah kita, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa. Karena perbuatan maksiat itulah yang menghalangi kita tidak nyaman di dalam beribadah. Karena maksiat itulah yang membuat kita tidak nyaman di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan dosa. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, maka harus diselesaikan. Jadi itu, jadi harus berhati-hati. Akan tetapi maksudnya kalau berhubungan dengan manusia, kalau mengakibatkan misalnya dengan dosa itu, mungkin kita meminta maaf lawannya mengakibatkan perkara-perkara yang lebih fatal lagi, maka itu juga dilarang oleh para ulama. Artinya yang jelas bahwasanya kita meminta ampun, kemudian kita mendoakan kebaikan kepada orang yang kita lakukan dosa itu. Kan tetapi kalau kita ada peluang mungkin mampu untuk menyelesaikan urusan dengannya, maka selesaikan. Sebelum kata Nabi SAW, tidak bermanfaat dinar dan dirham nanti pada hari kiamat. Karena kata maaf itu pada hari kiamat tidak ada.
Yang ada itu amal kebaikan kita diambil oleh orang lain sesuai dengan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada orang. Maka hati-hati. Makanya ibu-ibu sekalian, dalam beribadah itu ada yang dinamakan dengan hablum minallah dan ada juga yang dinamakan dengan hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dan tidak boleh seseorang itu salah satunya itu mengalahkan daripada yang lainnya. Misalnya orang itu misalnya baik mana beribadah lawan Allah, tengah malam bangun sembahyang tahajud misalnya, kemudian pada waktu siang hari ia banyak berpuasa sunat misalnya, kemudian pula ia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, akan tetapi lawan manusia, lawan orang kada baik, maka ini akan berbahaya daripada hubungan dia dengan Allah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW dan ia meninggal dunia. Kata sahabat itu bertanya tentang wanita yang meninggal itu kepada Nabi, ya Rasulullah, wanita ini sangat baik orangnya. Dia itu malam beribadah, siang banyak puasa, dan ia tidak melewatkan waktunya untuk bersedekah, dia akan bersedekah. Ya Rasulullah, adakah kebaikan atas wanita ini? Maksudnya dia punya kekurangan satu, yakni kalau dia berpender lawan orang, kasar berpendernya, mungkin bahasanya seperti itu. Yang dalam bahasa agama itu lidahnya itu tajam kepada saudaranya. Kalau dia berpender lawan tetangganya, tersinggung tetangganya mendengar pemenderannya. Ya orang itu sakit hati orang mendengar. Tapi orang ini baik wahai Rasul, ini beribadah benar. Salat malam, berpuasa di siang hari, dia kalau bersedekah itu dia senantiasa tidak melewatkan kesempatan untuk bersedekah, dia akan bersedekah wahai Rasul. Nah, kemungkinan ya Rasulullah kebaikan orang ini akan menutupi satu kekurangannya itu. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang bertanya itu, kata Nabi, la khairata fiha, tidak ada kebaikan atasnya, maksudnya atas wanita itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan hiya finnar, wanita itu di dalam neraka. Nah, ini berhati-hati. Kan ada riwayat, maksudnya ada, jangankan kepada manusia, ada seorang wanita yang beribadah tapi mengikat kucing, tidak diberinya makan sampai kucing itu mati kelaparan. Karena sebab dia mengurung kucing itu, kata Nabi SAW, dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini juga harus berhati-hati kita. Nah, ini yang dijelaskan bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang. Tidak boleh satu dengan yang lainnya itu saling berlawanan ba'alahan ujung Banjar. Kadang hubungan dengan Allah baik tapi lawan orang kada baik. Ini bisa menggugurkan kebaikannya. Akan tetapi juga sebaliknya, kalau hubungan dia dengan manusia baik tapi dengan Allah kada baik, maka kada baik juga. Misalnya Sidin itu kalau ada acara gotong royong di kampung rajin mana, membantu benar. Lawan awak-awaknya turun, lawan nang di dapur keluar teh misalnya, kopi atau wadai segala macam. Tapi mohon maaf, Sidin misalnya keluar rumah misalnya kada pakai kerudung, bajunya you can see aja misalnya. Mohon maaf ibu-ibu. Misalnya Sidin, karena ini seorang perempuan misalnya, nah ini kada baik juga. Atau juga misalnya aku kena aja berserudung kena batu aja. Yang penting hati baik, menyerudungi hati baik dulu aja. Banyak juga orang berserudung ya tapi hatinya kada baik. Nah ini kadang menyambati orang pulang seperti ini. Ini maksudnya bahwasanya harus, artinya hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik.
Jadi tidak boleh satu sama lain itu saling berlawanan. Jadi ini yang pertama tadi yang ulun jelaskan, bahwasanya dosa, faktor yang mengubah dosa kecil itu menjadi dosa besar, itu yang pertama melakukannya terus menerus. Melakukan dosa kecil terus menerus itu akan menjadi dosa besar. Yang kedua, dosa kecil itu akan menjadi besar itu karena meremehkan atas dosa tersebut. Maka ini berhati-hati, jangan sampai meremehkan dosa. Kadang di kampung itu kalau melakukan dosa kecil juga, kalau aja ada apa-apa juga dosa kecil juga, bahkan ada istilah kena unda menanggung dosanya ya. Nah, seperti itu kan, menanggung dosa. Nah, ini sebenarnya meremehkan dosa ini bisa menjadi besar. Jadi meremehkan dosa kecil yang dilakukan itu akan menjadi besar. Makanya harus berhati-hati. Jangan sampai kita meremehkan sebuah dosa. Nah, ini. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua ini menganggap remeh dosa. Ini akan menjadi besar. Maka ini harus berhati-hati dengan perkara ini. Apa yang disebutkan oleh riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata kepada sebahagian tabi'in, kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian semua melakukan suatu perbuatan yang kalian lebih pandang kecil daripada sebesar biji gandum atau biji baras mungkin bahasanya. Padahal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami menganggapnya sebagai sesuatu yang dapat membinasakan. Jadi maksudnya, kata sahabat ini, kata Anas bin Malik, kalian menganggap dosa kecil itu seperti nyamuk yang hinggap di pipi, kemudian ikam tapak misalnya, nyamuk itu terbang, ikam menganggap biasa-biasa aja. Tapi bagi kami, kata Anas bin Malik, kami menganggap dosa kecil itu bagikan ketika kami berdiri di bawah sebuah gunung, dan kami khawatir gunung itu akan hancur menimpa daripada diri kami. Nah, itu para sahabat Nabi SAW, mereka itu sangat sangat takut melakukan dosa. Bahkan tidak hanya melakukan dosa aja, para sahabat itu sangat takut ketika dia melakukan kebaikan. Namun mereka melakukan kebaikan itu, mereka takut kalau kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah. Ia melakukan kebaikan, tapi dia takut kalau kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah. Ada yang bisa buka, Bu, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Ada punya handphone? Surah Al-Mu'min ayat 60. Coba dibacakan bisa ya? Walladzina yu'tuna, atau orang yang menginfakkan hartanya, wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ada yang dapat mencarinya, surah Al-Mu'min ayat 60. Oh, sudah ketemu ya? Kalau ketemu tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka yang memberikan apa ayatnya ada ya? Biar artinya aja. Maksudnya artinya ya. Ini lain ustadznya pulang nih. Cikung bacakan ayatnya yang di samping, Cikung bacakan artinya. Supaya guru ini istirahat juga, kada uyuh Bapak Ender kan. Ini dia sudah ayat berapa? Ini kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau
qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, cukup. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak hanya takut berbuat dosa, meskipun itu sebuah dosa kecil, akan tetapi mereka itu takut ketika mereka melakukan sebuah amal soleh atau sebuah kebaikan, mereka itu takut kalau kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang penjelasan daripada surah Al-Mu'min ayat 60 ini. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka sedemikian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah mereka itu seorang pencuri, wahai Rasulullah SAW? Apakah mereka itu seorang peminum khamar atau narkoba kata orang sekarang? Apakah mereka itu, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pembunuh sehingga mereka sedemikian takut? Mungkin bahasanya seperti itu. Kata Nabi SAW, la ya binti Siddiq, tidak wahai anak daripada Abu Bakar Siddiq. Mereka itu adalah orang yang ketika mereka itu melakukan kebaikan, mereka sangat takut kalau kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaikahum yusari'una fil khairat. Mereka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berlomba-lomba di dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam perkara kebaikan. Nah, ini para sahabat Nabi SAW tidak hanya takut melakukan dosa kecil, akan tetapi bahwasanya mereka sangat takut ketika mereka beramal melakukan kebaikan, namun kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Jadi Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Jadi ini. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi, dosa kecil itu akan menjadi besar karena terus menerus melakukannya. Kemudian yang kedua, menganggap remeh atas dosa tersebut. Yang ketiga itu adalah merasa senang dan bangga dengan dosa. Ini bahaya. Meskipun itu sebuah dosa kecil, akan tetapi senang dan bangga dengan dosa atau dengan maksiat itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kada sadar-sadar melakukan dosa itu, tidak sadar-sadar. Bahkan dia karena sudah terbiasa, kata Imam Ibnu Qayyim, melakukan dosa-dosa, karena sudah terbiasa jadi biasa. Kalau sudah biasa jadi menganggap biasa-biasa aja. Misalnya sembahyang ini, karena mungkin sekali meninggalkan sholat, lalu merasa biasa aja, merasa kada bersalah, lalu menganggap biasa-biasa, sehingga karena menganggap biasa lalu jadi terbiasa. Karena biasa meninggalkan sembahyang, maka biasa aja kada sembahyang itu rasa kada berdosa. Takutan kada juga karena sudah terbiasa. Nah, ini berhati-hati kata Imam Ibnu Qayyim. Karena terbiasa, jadi karena menganggap biasa, jadi kada menganggap sebuah dosa atau kesalahan. Jadi ini juga perkara-perkara yang harus kita berhati-hati, bahwasanya dosa-dosa kecil itu akan menjadi besar karena kita senang dan bangga dengan dosa-dosa. Jadi senang dan bangga melakukan maksiat. Misalnya sudah melakukan maksiat, bepender pulang, bubuan kami kada apa-apanya lawan aku. Kan mungkin bahasanya, bubuan kami ini minum sebotol aja mabuk misalnya. Aku bahari itu bepeti kada mabuk-mabuk. Nah, ini maksudnya bangga dengan dosa. Ini akan menjadi bahwasanya
dosa yang dia lakukan akan menjadi melambung menjadi dosa besar, akan menjadi lebih besar lagi, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi ini harus berhati-hati, harus mawas diri. Orang yang bangga dengan dosa sudah begitu lupa dengan bahaya dosa sehingga malah senang tatkala melampiaskan keinginan yang terlarang melakukan dosa, maka orang ini akan jauh daripada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sudah 3 tadi, Bu. Yang pertama tadi apa, Bu? Dosa kecil itu akan menjadi besar. Yang pertama, ada yang mencatat ya? Apa? Dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua, dosa kecil akan menjadi besar itu menganggap remeh dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, senang dan bangga dengan dosa itu. Nah, ini yang keempat, dosa itu akan menjadi besar dengan membongkar atau menceritakan dosa yang telah ditutupi oleh Allah. Makanya kata Nabi SAW, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Terang-terangan dalam melakukan dosa ialah seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari, lalu Allah menutupi dosa-dosanya ketika pagi, namun ia menceritakan, wahai fulan, tadi malam aku melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Nah, ini dia ceritakan dosa-dosa itu, padahal kata Nabi SAW, Allah telah menutupi daripada kesalahan-kesalahannya, namun dia membongkar daripada dosa-dosa itu. Nah, ini juga harus berhati-hati. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar dengan niat pelakunya. Artinya dengan niat yang ikhlas karena Allah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar itu rusak karena salah daripada niatnya. Mungkin dia melakukan sebuah amalan itu agar dipuji oleh orang lain, agar orang mengatakan bahwa dia mungkin seorang yang dermawan karena dia banyak menginfakkan harta, mungkin seperti itu, sehingga orang memujinya dia adalah seorang yang dermawan. Nah, ini kata Abdullah bin Mubarak bahwasanya berapa banyak amalan yang besar itu menjadi rusak karena sebab daripada salah daripada niat. Jadi ini berbahaya sekali. Makanya sebaliknya, maksiat sekecil apapun, maksudnya kemaksiatan sekecil apapun, apabila kita meremehkan maksiat tersebut, ianya akan ikut menjadi besar. Dan rusaknya daripada ibadah itu juga faktor yang ada pada dalam diri kita, yakni kita tidak menjaga keikhlasan di dalam hati. Makanya ketika kita dalam melakukan sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah. Yang pertama, amal itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintah untuk menyembah Allah kecuali ikhlas di dalam agamanya. Artinya bahwasanya sebuah amalan itu akan dinilai sebuah amal soleh. Yang pertama itu dilakukan ikhlas karena Allah. Jadi harus ikhlas. Kemudian yang kedua, amalan itu mencocoki dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Jadi amalan itu bersesuaian dengan contoh yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Jadi kada boleh kita buat aturan sendiri di dalam beramal itu. Buat aturan sendiri di dalam beribadah, akan tetapi di dalam ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam agama, dan kita hanya menjalani saja. Kita hanya menjalani saja aturan tersebut. Jadi itu di dalam beribadah, tidak boleh kita buat model-model di dalam beribadah. Sehingga kata Nabi SAW, pernah orang datang, seorang wanita menceritakan kepada Ibunda Aisyah tentang dia beribadah dari awal malam sampai menjelang subuh. Artinya kada beguguringan sholat.
Kemudian diceritakan Ibunda Aisyah kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, la taf'al, jangan lakukan ini. Innallaha yamilu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah tidak bosan dengan ibadah kalian, akan tetapi kalian akan bosan dengan ibadah kalian tersebut. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang berterusan meskipun sedikit. Jadi itu yang penting di dalam beribadah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kan ada cerita 3 orang sahabat itu pernah datang kepada Ibunda Aisyah menanyakan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, ibadah Nabi SAW luar biasa. Dalam artian khuluqul Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran seperti itulah ibadah Rasul. Maka yang satu mengatakan, saya akan sholat terus menerus kada berguringan malam hari, dari awal malam sampai akhir malam. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus setiap hari. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya tidak kawin karena kawin itu akan menghalangi ibadah. Maka diceritakan hal ini oleh Ibunda Aisyah kepada Nabi SAW, dan 3 orang ini dipanggil oleh Rasul SAW. Kata Nabi SAW, apakah kalian yang mengatakan hakaza wa kaza, ini dan itu? Kata sahabat itu, benar wahai Rasul, saya ingin agar ibadah saya itu seperti engkau wahai Nabi SAW, karena kami kagum dengan ibadahmu. Atau juga mungkin saya ingin agar ibadah saya itu mendekati seperti ibadah engkau. Kata Nabi SAW, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya kata Nabi SAW, saya sholat malam, saya tidur. Artinya di awal malam Nabi SAW itu sungsung guring, mengerda apa-apa. Di sepertiga malam, mungkin jam 3 atau jam 2, Nabi bangun. Mungkin kita ya jam 4 lah mungkin. Sadang aja jam 4 tuh. Atau juga mungkin kalau mengantuk 4:30 masih kawah sholat malam. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, aku berpuasa, aku berbuka. Ada saatnya Nabi SAW berpuasa, ada saatnya Nabi SAW itu berbuka. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW, ketika di waktu pagi hari, Nabi SAW hendak makan di rumah Ibunda Aisyah. Ketika beliau berada di rumah Ibunda Aisyah, kata Nabi SAW, adakah makanan pada hari ini? Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, kita kan ada makanan di rumah. Jadi bayangkan di rumah Nabi SAW. Di rumah kita mungkin banyak makanan, Bu. Buahnya ada es, ada limus, ada buah apel, buah anggur, dan lain sebagainya keperluan kita. Ada ayam belum di dalamnya, cagar memasak sore. Tapi di rumah Nabi kada tentu ada makanan. Bahkan kata Ibunda Aisyah, pernah di rumah kami tidak bekukus dapur, mungkin bahasanya seperti itu, selama 3 bulan berturut-turut. Lalu sahabat ini mengatakan, apa yang kalian makan? Kata Ibunda Aisyah, al-aswadan, yakni kurma dan airnya. Jadi sederhana Nabi. Jadi pernah Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, adakah makanan pagi hari? Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah SAW, tidak ada makanan hari ini di rumah kita. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Jadi beliau berpuasa. Namun ada kalanya Nabi SAW, beliau tidak berpuasa. Kemudian kepada orang yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, aku kawin, kata Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai daripada sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Ini menandakan bahwasanya dalam beribadah itu harus ikhlas, harus bersesuaian dengan contoh yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwasanya kesimpulannya yang ingin ulun sampaikan pada pertemuan daripada kali ini, bahwa ada perkara-perkara yang bisa menghapus dosa, misalnya dengan berpuasa pada hari Arafah misalnya, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya, akan menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Namun dengan syarat bahwasanya dosa itu akan terhapus selama kita meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang. Kalau kita tidak meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, yang ulun sebutkan tadi, bahwasanya
dosa kecil kita tidak akan terhapus meskipun kita berpuasa. Jadi ini juga harus kita jaga. Kemudian di dalam beribadah kepada Allah yang harus kita perhatikan juga bahwasanya ibadah itu harus ada dua hal di dalam beribadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah itu harus mencocoki bersesuaian dengan contoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ada waktu sebentar, 5 menit mungkin. Ada yang perlu kita bicarakan sebentar. Oh iya, ada itu mikrofon. Hai Pak, anjlong hai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ibu-ibu sekarang musim ya Ustadz lah, kebanyakan kan pakai kerudung lebar, panjang itu Ustadz. Apalagi kayak berboncengan di belakang. Itu kerudung itu melindungi lampu sen. Lu sempat beberapa kali kayak ketabrak atau gugur gitu, karena lampunya itu menutupi. Nah itu kan kadang kita sebagian diingatkan bisa melipat gitu. Nah ada yang kayaknya tuh sangit gitu Ustaz. Itu Jun apa itu masuk jolim kah ke orang juga kada kah? Bajunya tuh kelubut melindungi lampu itu Ustaz. Kan bisa membahayakan orang gitu Serudung menutupi lampu. Tinggi, biasa kan berboncengan, entah dan suaminya atau bisa berdua lah gitu Ustaz. Kan bagian yang di belakang itu Ustaz. Oh di belakang. Nah kan kalau ulun sih biasanya ulun duduki gitu atau biasanya ulun lipat kayak ini. Nah itu kebanyakan tuh masih banyak yang kelubut kayak itu iya. nutupi lampu. Jadi kan ada yang ditagur sangit. Karena ulun beberapa kali anak-anak teranja. Kadang ada kelihatan itunya tuh apa merem kah orang nih belok kah ada kelihatan. Iya. Gitu masuk jolim kah orang kagak kah itu makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ini di luar tema ini ya. Iya di luar tema. Iya, tapi saya akan jawab bahwasanya yang terpenting itu harus berhati-hati. Terkadang juga orang di jalan bisa juga mengatakan serudung pian ya. Kalau kena rantai jadi bawah. Diingatkan orang. Masalah zalim atau tidak zalim itu tidak. Itu masalah kehilafan aja. Jadi perkara-perkara yang hilaf maksudnya, yang dia tidak sengaja untuk melakukannya. Tapi terkadang kalau mau naik kendaraan memang harus diingatkan. Apalagi kalau ada hal-hal yang berbahaya. Kan ada di YouTube itu sampai kain baju itu kena rantai itu. Sampai gugur terjatuh itu juga berbahaya. Maka kalau harus seperti itu, yang pertama kita harus berhati-hati. Yang kedua kita harus mengingatkan kepada orang tersebut. Maksudnya kalau di jalan mungkin kita bisa mengingatkan tuh serudung pindah ke bawah mana kalau berbahaya. Seperti itu. Atau serudung menutupi lampu misalnya atau segala macam. Karena itu sebuah faktor ketidaksengajaan dan itu bukan sebuah kezaliman. Jadi seperti itu ya Bu. Ya. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Oh Haifa silakan. Ini tentang apa nih? Urang anjur antara. Tuh harus dipapaskan dia makankah? Nah anjur antar tuh bang nang pendar bagus ka bagi si A si B penderan. Itu pertama. Yang kedua tentang menutupi aib. Sekarang tuh banyak lah anak hasil zina. Nah setelah menikah kan kalau anak hasil zina itu binnya ke orang tua ibu lah kalau kada salah tuh nah ke ibu. Nah ulun pertanyakan karena disuruh tutup aib tuh tadi, kalau dia menikah itu harus 2 kali kah sekali? Kalau banyak orang kalau supan ini anak nang anu nih nah kayak itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yang pertama itu masalah gibah namanya. Anjur acar pemandiran orang itu gibah namanya. Nabi SAW pernah mengatakan, maukah kutunjukkan kata Nabi SAW seburuk-buruk daripada kawan.
Kata sahabat, ya Rasulullah SAW, siapa seburuk-buruk daripada kawan? Kata Nabi SAW, al-masa'una bin namimah. Jadi orang yang menganjur antar pemenderan orang. Jadi itu namimah. Kalau menganjur antar yang baik kada apa-apa. Tapi kalau menganjur antar pemenderan yang kada bagus, ini berbahaya. Bahkan bisa saja dalam sebuah rumah tangga itu terjadi pertengkaran, bahkan terjadi perceraian, itu karena menganjur antar pemenderan orang. Mungkin orang sudah dua laki bini bagus, sudah rukun, damai, rahayu, sejahtera. Cuma karena ada kawan ini, orang ketiga, mengatakan ini dan mengatakan itu, sehingga terjadi percekcokan. Yang tadinya kecil akan menjadi besar, dan kemudian bahkan dikhawatirkan akan terjadi perceraian. Ini yang berbahaya. Maka anjur atar itu termasuk dosa besar. Itu yang pertama. Oh, itu dinasehati dengan cara yang baik. Dinasehati dengan cara yang baik dan dilihat situasi dan kondisinya. Apabila kita memungkinkan untuk menasehati, kita nasehati. Apabila terjadi yang lebih parah lagi, maka kita menjauh kawan yang kayak itu. Baik kita menjauh. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hubungan di luar nikah tadi, anak. Maka itu dilihat. Kalau di bawah 6 bulan, maka walinya itu adalah wali bapaknya. Maksudnya kehamilannya 6 bulan kemudian menikah. Sebelum 6 bulan kemudian menikah. 6 bulan kehamilannya. Kemudian dia nikah dengan orang pasangan itu juga. Maka walinya, kata Imam Syafi'i, itu walinya adalah tetap wali daripada bapaknya. 6 bulan ke atas, 6 bulan ke bawah. Apanya? Iya, maksudnya itu perzinahan, berdosa besar. Kemudian masalah anak itu, kata Imam Syafi'i, kalau di sebelum 6 bulan dia nikah, maka walinya tetap bapaknya nanti, kalau dia seorang anak perempuan yang lahir. Tapi kalau di atas 6 bulan, maka walinya adalah wali hakim kalau dia anak perempuan itu nikah. Jadinya walinya adalah wali hakim. Kemudian status pernikahannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikahnya itu sah saja, jadi tidak perlu diulang daripada nikahnya. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal seperti ini, namun di tempat kita di Indonesia ini memegang mazhab daripada mazhab Syafi'i secara umum, maka kata Imam Syafi'i nikahnya sah, baik nikahnya dengan laki-laki tersebut ataupun dengan laki-laki yang lain. Nikahnya tetap sah. Karena tidak ada iddah, karena dia bukan nikah sah, karena dia berzina. Kecuali kalau ada iddah, dia kawin itu ada iddah, jadi harus menunggu iddahnya. Silakan aja, cuma maksudnya nikahnya itu sah saja. Nikahnya sah aja nikah. Kalau Imam Hanafi memang tidak membolehkan, kecuali sampai lahir daripada anak tersebut. Memang terjadi perbedaan pendapat. Adapun Imam Syafi'i mengatakan dia boleh menikah karena tidak ada iddah bagi wanita yang berzina itu, karena lakinya kan ada juga sebelumnya. Ini penghulun ada bepander. Jadi seperti itu, memang telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi mayoritas yang dipegang oleh pemerintah itu bahwasanya menikahi perempuan tersebut, nikahnya itu tetap sah, meskipun para ulama berbeda pendapat. Seperti Imam Hanafi tidak mensahkan nikahnya kecuali sampai lahir daripada anak itu. Apa tuh? Wali nasab itu kalau dia seorang anak perempuan, kata Imam Syafi'i, bahwasanya sebelum 6 bulan dia nikah dengan
yang menghamilinya itu, maka walinya tetap wali nasab daripada bapaknya. Kalau 6 bulan ke atas, maka kalau dia seorang anak perempuan nanti walinya adalah wali hakim. Apa? Ya binnya itu bin mamanya mesti. Tapi maksudnya bahwasanya itu hanya dalam perwalian aja. Dia boleh memasang bapaknya atau nama bapak siapa kepada bapak untuk menutupi daripada aibnya. Nikahnya nikah sah juga. Apanya itu? Oh. Terserah aja anak lawan penghulu berduaan ngatur kayak apa dia di kantor gua. Atur aja itu masalah pengaturan aja, terserah aja tuh. Amun rasa supan dipenderi penghulunya bersesunyian aja tak. Itu bisa diatur masalah teknisi itu tergantung bercucuk pender aja. Demikianlah mungkin seperti itu. Ada lagi lah. Tapi menurun penghulu resmi kada kawan. Mungkin ulun cukupkan sampai di sini karena waktu kita selama 1 jam sudah 1 jam lewat 5 menit. Salah dan hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.